Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, kembali lagi dalam pelajaran sosiologi. Setelah kemarin kita satu semester telah mempelajari sosiologi, sekarang di semester yang baru kita akan mempelajari sosiologi dengan materi yang baru, yakni konflik sosial. Nah, sebelum mulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Buat teman-teman yang belum menyiapkan alat tulis, silakan disiapkan terlebih dahulu. Pada pelajaran konflik sosial, kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama ada definisi, lalu faktor pendorong, dan yang terakhir ada teori-teori konflik oleh beberapa tokoh. Yang pertama, definisi konflik. Nah, sekarang kita akan menuju ke definisi konflik. Teman-teman ada yang tahu definisi konflik? Atau mungkin teman-teman pernah mengalami konflik? Konflik dengan teman, konflik dengan orang tua, konflik dengan sahabat, konflik dengan pacar mungkin. Lalu apa sih pengertian konflik itu? Jadi, konflik itu adalah keadaan di mana teman-teman mengalami perbedaan ideologi, sikap, fisik, dan keyakinan. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik antar anggota loh. Di sini yang dimaksud anggota adalah individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lalu ada beberapa pengertian konflik menurut tokoh. Yang pertama ada dari Suryono Sukanto. Apa ya konflik menurut Suryono Sukanto? Konflik suatu proses sosial individu atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menentang, mengancam, dan kekerasan ke pihak lawan. Jadi, menurut Suryono Sukanto, konflik itu adalah proses suatu individu untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menentang, mengancam, dan kekerasan. Ingat ya, kata kuncinya adalah memenuhi kebutuhan, menentang, mengancam, dan kekerasan. Lalu yang kedua, nah selanjutnya ini ada dari Robert M.Z. Lawang. Apa sih konflik menurut beliau? Jadi, konflik menurut beliau itu adalah sebuah proses untuk memperoleh status, nilai, dan kekuasaan. Caranya yaitu dengan menundukkan saingannya. Tujuannya hanya untuk memperoleh keuntungan. Diingat-ingat ya, jadi kata kuncinya adalah proses memperoleh status, nilai, kekuasaan dengan cara menundukkan saingannya dan hanya untuk memperoleh keuntungan. Lalu selanjutnya ada faktor pendorong konflik. Apa saja sih faktor pendorong konflik? Faktor pendorong konflik itu ada 3. Yang pertama, ada perbedaan antar individu, yakni yang bisa kita lihat dengan mata, seperti fisik. Lalu ada perbedaan latar belakang dan budaya, seperti persepsi, ideologi, kebiasaan, adat istiadat, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir ada perbedaan kepentingan, jadi setiap individu atau kelompok memiliki kepentingannya sendiri. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keuntungan masing-masing. Subbab yang terakhir yakni tentang teori-teori konflik. Ada 3 tokoh yang akan kita pelajari. Yang pertama ada Coser, lalu Karl Marx, dan yang terakhir ada Ralph Dahrendorf. Oke, yang pertama ada dari Louis A. Coser. Jadi menurut beliau konflik ini karena adanya lapisan bawah yang mempertanyakan legitimasi dari distribusi barang langka. Konflik ini, menurut Lewis Coser ini, dia akan memberikan dampak yang positif dan negatif. Lalu apa aja sih macam-macam konflik menurut beliau? Nah, menurut beliau, konflik itu terbagi dari 2. Yang pertama realistis, yang kedua non-realistis. Yang realistis, kita bisa melihat konflik ini dengan mata telanjang, bisa diraba, bisa dilihat, dan bisa dirasakan. Nah, sedangkan yang non-realistis ini, kita hanya bisa merasakannya, tapi tidak bisa melihatnya. Contoh yang dari realistis
adalah kekecewaan atas harapan keuntungan. Contohnya seperti demo, lalu perselisihan antar atasan dan bawahan, terus adu mulut, berantem, dan yang lain sebagainya. Lalu yang non realistis yaitu adanya ketegangan persaingan. Contohnya ini biasanya konflik akan dibarengi dengan adanya hal-hal mistis atau hal-hal gaib seperti santet, terus pulung, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang manfaat konflik menurut Lewis. Dari simbol-simbol yang ada di layar, mungkin teman-teman bisa menebak ya. Yang pertama ada simbol telepon, yakni pasti tentang komunikasi. Jadi, konflik menurut Lewis dia bermanfaat untuk media berkomunikasi. Lalu yang kedua ada gambar individu nih di sini. Apa nih? Manfaatnya yakni mengaktifkan seluruh anggota pasif. Jadi ketika satu kelompok mengalami konflik, mau tidak mau individu di dalam kelompoknya pasti akan turut membela. Yang tadinya dia pasif, tersingkirkan, lalu dia merasa, aduh kelompok ini lagi diserang nih sama kelompok lain, akhirnya dia akan aktif membela kelompoknya. Nah, yang seterusnya ada gambar rantai. Menurut teman-teman, kalau gambar rantai ini tentang apa? Persatuan ya. Coba kita lihat, yakni memperkuat solidaritas. Karena seluruh anggota pasifnya menjadi aktif, akhirnya solidaritasnya mulai terbentuk, terjaga, dan lebih kuat. Yang terakhir ada gambar puzzle, dua buah puzzle yang saling menyatu, yakni menjelaskan bahwa konflik menurut Lewis bermanfaat karena konflik dapat menyebabkan aliansi antar kelompok. Maksudnya ketika ada tiga kelompok nih, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ketika kelompok A berkonflik dengan kelompok B dan kelompok A meminta bantuan kelompok C, maka antara kelompok A dan kelompok C dinamakan sebuah aliansi. Seperti itu ya. Lalu, nah selanjutnya tokoh yang akan kita bahas adalah Karl Marx. Karl Marx ini adalah tokoh yang sangat terkenal tentang pelapisan kelas atau pembagian kelas. Menurut Karl Marx, dalam masyarakat itu terdapat dua kelas. Yang pertama ada kelas pemilik modal dan kelas borjuis. Lalu apa sih konflik menurut Karl Marx? Nah, menurut beliau, konflik ini terjadi karena adanya kuasa atau dominasi oleh kaum pemilik modal, borjuis atas kaum buruh atau proletar. Seperti itu. Lalu, 4 fakta konflik menurut Marx. Yang pertama, ada struktur kelas di masyarakat. Jadi, selagi masih ada struktur kelas di masyarakat, konflik pasti akan selalu terjadi. Lalu yang kedua, adanya kepentingan ekonomi yang berbeda antar kelas. Jadi semakin tinggi kelasnya, kepentingan ekonominya pun semakin tinggi. Nah, yang ketiga, adanya kelas ekonomi yang mempengaruhi gaya hidup seseorang. Misalkan, seseorang yang ada di struktur kelas paling tinggi, dia akan bergaya hidup juga yang tinggi. Lalu yang terakhir, adanya konflik mempengaruhi struktur kelas. Jadi ketika ada struktur kelas yang lama mengalami konflik, maka terjadi perubahan struktur kelas. Yang awalnya misalkan hanya ada 2 struktur kelas, proletar dan borjuis, antara pemilik modal dan buruh. Lalu ketika ada konflik, maka ada sebuah revolusi. Setelah itu akhirnya masyarakat membuat struktur kelas yang baru. Mungkin ada pemilik modal, terus ada mandor, lalu ada karyawan biasa, ada karyawan tetap, dan yang lain sebagainya. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada teori konflik menurut Dahrendorf. Menurut beliau, manusia itu akan selalu berkonflik. Namun, konflik yang terjadi seperti dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Konflik pasti akan dibarengi dengan kerjasama. Nah, seperti ini ya. Jadi manusia itu terbagi dua sisi. Yang pertama ada kerjasama tentunya. Lalu yang kedua ada konflik.
Akhirnya, beliau memandang konflik itu dengan sudut pandang fungsionalisme struktural yang berfokus pada kepemimpinan, ideologi, dan komunikasi. Nah, teman-teman, ternyata materi yang akan kita pelajari sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Ada apa aja tadi? Definisi konflik, lalu ada faktor pendorong konflik, dan yang terakhir, teori-teori konflik. Kalau teman-teman ingin bertanya, bisa lewat WhatsApp, Telegram, atau bisa janjian dengan ibu untuk bertemu di sekolah. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugas dari ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.